1. Apa itu ilmu kejawen? Dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara, kepercayaan, budaya, dan agama selalu berjalan berdampingan. Salah satu warisan budaya spiritual yang masih dikenal hingga hari ini adalah kejawen, sebuah tradisi spiritual Jawa yang berakar pada leluhur Nusantara. Namun, pertanyaan besar kemudian muncul. Bagaimana pandangan para ulama terhadap ilmu kejawen? Apakah ia diterima? Ditolak? Atau justru memiliki titik temu dengan ajaran Islam? Video ini akan membahasnya secara menyeluruh. Sejarah, praktik, hingga analisis para ulama klasik dan modern. Apa itu ilmu kejawen? Sebelum membahas pandangan ulama, kita harus memahami dulu apa sebenarnya kejawen. Kejawen adalah sistem spiritual masyarakat Jawa yang berfokus pada keseimbangan antara lahir dan batin, pengendalian diri, laku prihatin, hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Kejawen bukan agama baru. Ia lebih mirip falsafah hidup yang dipengaruhi animisme leluhur. Hindu-Buddha, Islam, terutama pada era Wali Songo. Dalam kejawen, seseorang menjalani riadoh atau laku batin seperti tirakat, semedi, patigeni, kungkum, pembersihan jiwa. Tujuan akhirnya adalah kesejatian, yaitu mengenal diri sejati dan mendekat kepada Sang Pencipta. Dua sikap ulama, tidak satu suara. Pandangan ulama tentang kejawen tidak seragam. Ada yang menolak, ada yang mengkritisi, dan ada juga yang mengakui sisi positif dan keselarasan nilai-nilainya. Mari kita bahas satu persatu. 3. Ulama yang mengkritisi kejawen. Sebagian ulama menilai kejawen berpotensi membawa umat pada kemusyrikan, terutama pada unsur-unsur ritual yang bersifat mistik dan tidak memiliki dasar syariat Islam. Alasan mereka: adanya interaksi dengan makhluk halus. Sebagian laku kejawen dianggap membuka pintu komunikasi dengan hodam, jin, atau roh leluhur. Tidak ada dalil dalam syariat. Praktik seperti semedi malam tertentu, mandi bunga, atau tirakat dengan syarat-syarat khusus tidak dikenal dalam ajaran Rasulullah. 3. Potensi bid'ah dan syirik. Ketergantungan pada benda pusaka, sesajen, atau pemujaan terhadap tempat keramat dinilai melenceng dari tauhid. Pemahaman tentang manunggaling kaula Gusti. Konsep penyatuan manusia dengan Tuhan dianggap bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan perbedaan antara Khalik dan makhluk. Pandangan ini biasanya berasal dari ulama yang bermazhab fikih ketat dan ulama modernis. 4. Ulama yang bersikap moderat dan objektif. Ada juga ulama yang tidak langsung menolak kejawen, tetapi melihatnya sebagai budaya masyarakat yang harus disaring sesuai ajaran Islam. Poin-poin mereka. Nilai-nilai moral dalam kejawen sejalan dengan Islam, seperti pengendalian diri, hidup sederhana, kejujuran, ibadah batin, introspeksi diri. Laku spiritual dalam kejawen kadang mirip dengan riyadah tasawuf. Seperti puasa mutih versus puasa tasawuf, semedi versus halwat, tirakat versus mujahadah. Kejawen dapat diterima jika tidak bertentangan dengan tauhid. Budaya boleh dilestarikan, selama tidak mengandung syirik, ramalan, atau praktik pemanggilan makhluk halus. Islam Nusantara dulunya berkembang melalui akulturasi. Wali Songo sendiri menggunakan pendekatan budaya, termasuk unsur kejawen, untuk berdakwah. Kelompok ulama ini biasanya berasal dari kalangan pesantren, ahli sejarah Islam Jawa, dan para kiai tradisional. 5. Ulama sufi dan perspektif tasawuf. Ada pula ulama tasawuf yang melihat kejawen sebagai jalan spiritual yang memiliki kemiripan tujuan dengan tasawuf Islam. Kesamaan yang mereka soroti: sama-sama menekankan pembersihan jiwa. Sama-sama mengenal konsep fana, makrifat, dan hakikat. Sama-sama menolak keduniawian. Sama-sama mencari kedekatan dengan Tuhan. Namun ulama sufi tetap memberi garis tegas. Tasawuf harus berdasarkan Al-Quran dan hadits, sedangkan kejawen sering berakar pada tradisi leluhur. Ulama sufi menghargai niat kejawen, tapi meminta agar pelakunya menguatkan syariat Islam terlebih dahulu agar tidak tersesat. 6. Pandangan para kiai Jawa. Beberapa kiai dan ulama Jawa mengatakan, kejawen itu bukan agama. Ia adalah budaya dan laku hidup. Yang salah bukan kejawennya, tapi manusianya.
Artinya, jika dipakai untuk tirakat mendekat pada Allah diperbolehkan. Jika dipakai untuk kesaktian, pesugihan, atau meminta bantuan jin ditolak. Kiai-kiai tradisional juga menekankan bahwa banyak laku kejawen bisa diarahkan menjadi amalan Islam jika diberi niat dan bimbingan yang benar. 7. Kesimpulan sikap mayoritas ulama. Mayoritas ulama memiliki pola pandangan seperti ini. 1. Budayanya boleh selama tidak melanggar akidah. Meditasi, tirakat, dan latihan batin boleh dilakukan selama tidak memanggil roh, tidak memakai sesajen syirik, tidak percaya pada benda keramat. 2. Ritual syirik harus ditinggalkan. Semua bentuk pemujaan roh, pesugihan, klinik, pertapaan meminta hodam, jelas dilarang dalam Islam. 3. Nilai moral kejawen dihargai. Ajaran tentang rendah hati, nrimo, rila, sabar, mengendalikan hawa nafsu. Semua sejalan dengan Islam. 4. Kejawen harus disesuaikan dengan syariat. Jika seseorang ingin menjalani laku batin, ulama menyarankan untuk melakukannya dengan zikir, puasa sunnah, tahajud, wirid, muhasabah. Bukan dengan ritual yang tidak diajarkan Rasulullah. Penutup. Pada akhirnya, hubungan antara Islam dan kejawen bukanlah hubungan permusuhan, melainkan proses penyaringan. Ulama tidak menolak budaya Jawa, tetapi menolak unsur-unsur yang dapat membawa kesesatan akidah. Kejawen dapat menjadi jalan untuk memperdalam spiritualitas, selama ia tetap berada dalam koridor tauhid dan syariat Islam. Jika disaring dengan bijak, kejawen bukan ancaman, tetapi kekayaan budaya yang mengajarkan manusia untuk kembali pada jati diri dan Tuhan Yang Maha Esa. Salam Rahayu.